Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, juga masih diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah juga kita masih menetapi iman dan Islam, dan mudah-mudahan iman dan Islam yang ada pada diri kita serta keluarga kita dan rekan kita mudah-mudahan hingga terbawa akhir hayat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, mari kita mensyukuri atas segala pemberiannya ini, yang mana dengan kita selalu berupaya untuk melakukan yang baik walaupun itu sekecil semut hitam, sebagai upaya niat kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasa syukur kita, mari kita belajar, kita menambah ilmu pengetahuan. Ini merupakan sebagai upaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat tabi'in, tabi'in, juga kepada para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, yang sehingga kelak di akhirat mudah-mudahan kita berharap mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana biasa terlebih dahulu mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan kita diberikan kesehatan serta umur panjang, umur yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dalam hal ini, dalam kesempatan ini Allah memberkahi kepada anak-anakku sekalian, terutama ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kita doakan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua selalu diberi lindungan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan rasa ikhlas dan sabarnya, dan terus diberikan kemauan untuk selalu mengarahkan, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan lain sebagainya, sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita, baik dunia maupun kelak di akhirat. Kita doakan juga untuk mungkin rekan-rekan kita atau kedua orang tua kita, bapak dan ibu guru kita, ada yang kurang sehat. Oh iya, masih ingat istrinya Padul Halim masih dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan istrinya Padul Halim diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Juga kepada mungkin bapak dan ibu guru yang lain, keluarganya,
kemudian juga semuanya, terutama yaitu keluarga besar, SMP, Gandasari, baik guru, siswa, pembantu sekolah, dan lain sebagainya, semua yang ada di SMP Gandasari, mudah-mudahan apabila sedang kurang sehat atau ada yang sakit keluarganya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita berdoa mohon kepada Allah untuk kondisi yang ada ini, yaitu kondisi pandemik yang belum berakhir. Kita mohon kepada Allah untuk segera diakhiri kondisi pandemik ini, untuk segera berakhir, dan mudah-mudahan kita dapat belajar sebagaimana yang kita harapkan di sekolah yang kita sama-sama cintai ini. Dan untuk program-program sekolah, baik program akademik, program non-akademik, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua program sekolah dapat berjalan dengan lancar, dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati masyaikhina khususan khususon anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Gandasari. Bi barokati umil Quran, bi haibati umil Quran, bi sirri umil Quran, wa bi jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi jai Sayyidina Si Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi qaddasallahu sirrahul aziz. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa dulu untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa yasir lana abwabal ilmi wa la tu'asir lana abwabal ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wa nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan dibuka kitabnya di halaman 6, yaitu kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, baris yang kelima. Di halaman 6 baris yang kelima. Dihitung dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Nawawi Al-Jami, wa masyaikhina khususan hadratus Syekh Haji Muhammad Salih Awairakan Arun Jaya Tasik Tamlo Haji Pasum Tiga Para Tasik Haji Bakti Syai'ul ilailahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibuka. Tijan Darori, diingatkan lagi kitabnya kitab Tijan Darori, yaitu di halaman 6 baris ke-5 sifat irodat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wajibu dan wajib bihaqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala al-iradatu sifat iradat. Wahia bermula sifat iradat. Wahia bermula sifat iradat sifatun qodimatun, yaitu sifat yang kodim. Sifatun qodimatun, yaitu sifat yang kodim, yang terdahulu. Sifatun qodimatun, yaitu sifat yang kodim, artinya terdahulu. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang menetap pada zat Allah ta'ala. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang menetap pada zat Allah ta'ala. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang menetap pada zat Allah ta'ala. Yukhosisu, menentukan Allah. Yukhosisu, menentukan Allah, biha, dengan sifat iradat. Yukhosisu, menentukan Allah, biha, dengan sifat iradat, al-mumkina, akan yang mungkin. Al-mumkina, akan yang mungkin. Al-mumkina, akan yang mungkin. Bil wujudi, dengan ada. Bil wujudi, dengan ada. Au bil adami, atau dengan tiada. Bil wujudi, dengan ada. Au bil adami, atau dengan tiada. Au bil goniyi, atau dengan kaya. Au bil goniyi, atau dengan kaya. Au bil fakri, atau dengan miskin. Au bil fakri, atau dengan miskin. Au bil ilmi, atau dengan mengetahui. Au bil ilmi, atau dengan mengetahui. Au bil ilmi, atau dengan mengetahui. Au bil jahli, atau dengan bodoh. Au bil jahli, atau dengan bodoh. Ila ghairi dalika, ila ghairi dalika, hingga selain yang demikian itu. Ila ghairi dalika, hingga selain yang demikian itu. Ila ghairi dalika, hingga selain yang demikian. Wadiduha, bermula lawannya sifat iradat. Wadiduha, bermula lawannya sifat iradat, al-karohatu, yaitu sifat karohah. Al-karohatu, yaitu sifat karohah, artinya terpaksa. Al-karohatu, yaitu sifat karohah, artinya terpaksa. Wadalilu, bermula yang menjadi dalil, ala dalika, atas sifat iradat. Wadalilu, bermula yang menjadi dalil, ala dalika, atas sifat iradat. Annahu, bahwasanya Allah.
Annahu bahwasanya Allah laukana jika ada Allah karihan itu terpaksa. Annahu bahwasanya Allah laukana jika ada Allah karihan itu terpaksa. Lakana maka tentu ada Allah. Lakana maka tentu ada Allah. Ajizan itu yang lemah. Ajizan itu yang lemah. Wa kaunuhu ajijan bermula adanya Allah lemah. Wa kaunuhu ajijan bermula adanya Allah lemah. Muhalun itu mustahil. Wa kaunuhu ajijan bermula adanya Allah lemah. Muhalun itu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib. Bihaqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala al-irodatu sifat irodat. Wahia bermula sifat irodat. Sifatun qodimatun yaitu sifat yang kodim. Qaimatun bidatihi ta'ala yang menetap pada zat Allah ta'ala. Qaimatun bidatihi ta'ala yang menetap pada zat Allah ta'ala. Yuhosisu menentukan Allah biha dengan sifat irodat. Yuhosisu menentukan Allah biha dengan sifat irodat. Al-mumkina akan yang mungkin. Al-mumkina akan yang mungkin. Bil wujudi dengan ada. Au bil adami atau dengan tiada. Bil wujudi dengan ada. Au bil adami atau dengan tiada. Au bil ghaniyi atau dengan kaya. Au bil ghani atau dengan kaya. Au bil fakri atau dengan miskin. Au bil ilmi atau dengan mengetahui. Au bil jahli atau dengan bodoh. Ila ghairi dalika hingga selain yang demikian. Wadiduha bermula lawannya sifat irodat al-karohatu yaitu sifat karoha. Artinya terpaksa. Wa dalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat irodat. Anahu bahwasanya Allah. Laukana jika ada Allah karihan itu yang terpaksa. Lakana maka tentu ada Allah ajijan itu yang lemah. Ajijan itu yang lemah. Wa kaunuhu ajijan bermula adanya Allah yang lemah. Muhalun itu mustahil. Muhalun itu mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu. Wajib dalam hak Allah sifat iroda. Atau dengan kata lain, wajib Allah tersifati dengan sifat iroda. Nah, Bapak selalu berulang-ulang, wajib di sini bukan wajib menurut syara, akan tetapi wajib di sini yaitu wajib menurut akal. Bukan wajib menurut syara. Apa maksudnya wajib menurut akal di dalam hal ini? Maksudnya akal menerima adanya sifat irodat pada zat Allah. Akal tidak menerima tidak adanya sifat irodat pada zat Allah. Itu yang dimaksud dengan wajib Allah tersifati dengan sifat irodat. Sekali lagi. Wajib di sini adalah wajib menurut akal. Bukan wajib menurut syara. Maksudnya gimana wajib menurut akal? Tadi udah kan? Akal menerima adanya sifat irodat pada zat Allah.
Akal tidak menerima tidak adanya sifat irodat pada zat Allah. Itu aja. Jangan diartikan kalau Allah bersifat wajib Allah bersifat irodat, wajib Allah tersifati sifat irodat. Jangan diartikan kalau Allah tersifati sifat irodat, Allah akan mendapat pahala. Kalau Allah tidak tersifat sifat irodat, Allah akan berdosa. Bukan itu. Itu mah wajib menurut syara. Sementara di sini wajib menurut akal. Wahia bermula sifat irodat itu sifatun kodimatun, yaitu sifat yang kodim. Sifat yang tidak ada permulaannya, yang tidak ada awalnya. Kodim itu artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Qaimatun bidatihi ta'ala yang menetap pada zat Allah ta'ala. Jadi menetap pada zat Allah ta'alanya tidak ada permulaannya. Namanya kodim. Yuhosisu menentukan Allah biha dengan sifat irodat. Apa yang ada. Semua yang ada di dunia, apa yang ada yang kita lihat ini adalah merupakan irodat Allah, merupakan kehendak Allah, termasuk ada kita. Ini merupakan irodat Allah. Ada anak-anakku sekalian, ada orang tua kita, ada ibu kita, ada bapak kita, guru-guru kita, adik kita, saudara kita. Di sekeliling kita banyak yang lainnya, itu merupakan irodat Allah, kehendak Allah. Mungkin waktu kita belum lahir, mungkin orang tua kita berkehendak yang lain. Artinya mungkin saja seperti adanya bapak, umpamanya mungkin orang tua bapak menginginnya perempuan. Tapi karena Allah yang mengatur, di bawah kehendak Allah, di bawah iradat Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa apa. Nah, itu. Jadi kita harus yakin bahwa semua yang ada ini adalah merupakan iradat Allah, merupakan kehendak Allah. Tapi walaupun demikian, manusia diberikan kewenangan oleh Allah untuk berusaha, untuk berupaya. Jangan kita langsung pasrah aja. Udahlah saya mah menunggu ketentuan dari Allah aja. Nggak boleh begitu. Kita diberikan akal untuk berpikir. Kemudian kita diberikan juga hati untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu merupakan fungsi hati kita. Kemudian Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui kaul ulama, menunjukkan jalan-jalan. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang tidak lurus, ini jalan yang menuju keselamatan, ini jalan menuju yang celaka. Sudah dijelaskan oleh Allah. Baik melalui melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui kaul ulama, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan. Tinggal kita sebagai pelakunya. Jadi tidak boleh kita saya mau menunggu aja lah. Tetap Allah memberikan kewenangan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib seseorang tidak akan dirubah oleh Allah sebelum orang itu merubah dengan sendirinya. Selama ini kita tidak paham dengan ilmu pengetahuan. Selama ini kita tidak mengerti dengan pembelajaran. Kalau kita berdiam diri tidak akan dirubah oleh Allah. Maka Allah memberikan kepada kita kewenangan untuk berusaha, berikhtiar, belajar, bekerja.
itu merupakan upaya-upaya atau usaha-usaha yang diberikan kepada kita oleh Allah. Nah, jadi kembali lagi, seluruh yang ada ini merupakan irodat Allah, merupakan kehendak Allah. Akan tetapi kembali lagi, Allah memberikan peluang kepada kita untuk kalau itu yang sudah baik supaya lebih baik, kalau yang belum baik supaya menjadi baik. Ini diberikan kewenangan, diberikan jalan, diberikan petunjuk dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi yukhosisu biha al-mumkina bil wujud dengan ada, bil adami dengan tiada, ada kita, meninggalnya keluarga kita, meninggalnya rekan kita, bil adam berarti itu merupakan kehendak Allah. Keluarga kita ada yang meninggal, saudara kita umpamanya ada yang meninggal, itu merupakan kehendak Allah. Au bil ghaniyi au bil fakri, kaya, miskin, itu merupakan kehendak Allah. Kalau kita punya keinginan, kita inginnya menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang berkecukupan, maka Allah memberikan jalan kepada kita untuk ikhtiar. Kalau kita, aduh saya khawatir nih, ditakdirkan menjadi orang yang nggak punya. Kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk berupaya, untuk berikhtiar. Jadi kaya, miskin itu merupakan kehendak Allah. Tapi tetap Allah memberikan kepada kita peluang untuk berusaha. Aubil ilmi, aubil jahli. Pandai, bodoh, pintar, bodoh. Itu merupakan kehendak Allah pada hakikatnya. Akan tetapi ini bisa dirubah. Ini bisa dirubah ini. Ketika kita ada upaya, umpamanya kita ada kita jangan sampai ditakdirkan menjadi orang yang bodoh kita, maka kita punya jalan untuk belajar, berupaya belajar dan belajar. Ila ghairi dzalika, hingga selain yang demikian itu. Nah, jadi semua yang ada ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata kita yang kita lihat ini merupakan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Merupakan iradat Allah Subhanahu wa taala. Wadiduha, bermula lawannya sifat iradat, al-karohatu, yaitu sifat karohah. Mana sifat karohah? Apa karohah itu? Terpaksa. Jadi yang ada ini bukan terpaksa, bukan, tapi kehendak. Kalau bahasa sederhananya mah keinginan. Kehendak itu. Yang ada ini bukan paksaan. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada laut, ada alam yang lainnya. Bukan paksaan. Akan tetapi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Di samping kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib tersifati dengan sifat iradat, juga kita harus yakin bahwa mustahil Allah tersifati dengan sifat karohah. Tolong digarisbawahi anak-anakku. Jadi, di samping kita meyakini bahwa Allah tersifati dengan sifat iradat, kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil tersifati dengan sifat karohah. Jadi jangan hanya meyakini sifat iradat saja, akan tetapi kita juga harus meyakini lawan daripada sifat iradat itu. Jadi kita harus yakin Allah tersifati dengan sifat iradat, juga kita harus yakin
mustahil Allah tersifati dengan sifat karohah. Wa dalilu bermula yang menjadi dalil. Ala dalika atas sifat irodat. Yang menjadi landasan, yang menjadi dasar, yang menjadi alasan. Yang menjadi alasan bahwa Allah tersifati sifat irodat ketika ada yang mengajak berdiskusi kepada kita. Ini kemukakan. Umpamanya kita diskusi dengan yang lain, umpama kita berdiskusi. Nah, kita harus punya argumentasi, kita harus punya dasar, kita harus punya alasan. Namanya itu dalil. Nah, dalil itu ada dalil secara akli, ada dalil secara nakli. Kalau dalil naklinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa'alul lima yurid. Nah, itu dalil naklinya. Fa'alul lima yurid. Jadi, Allah berbuat, Allah melakukan sesuatu itu, yaitu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Nah, itu dalil secara naklinya. Kemudian dalil aklinya. Nah, ini dalil aklinya nih. Apa sih bedanya dalil nakli dengan dalil akli? Pertama, kalau dalil nakli itu ambilannya dari Al-Qur'an atau hadis. Kalau dalil akli itu berdasarkan akal. Fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat keimanan diri kita sendiri, untuk menjelaskan kepada yang bukan muslim. Nah, kalau kita menjelaskan kepada yang non-muslim umpamanya, kemudian kita menjelaskan dengan menggunakan Al-Quran, nggak nyambung. Karena mereka tidak mengimani Al-Quran. Maka gunakanlah oleh kita akal. Wadalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat irodat, annahu bahwasanya Allah. Ini dalilnya nih. Laukana karihan, lakana ajijan. Laukana karihan, lakana ajijan. Kalau Allah terpaksa, berarti adanya Allah itu lemah. Sebab dipaksa. Berarti tidak mempunyai kekuatan. Tidak mempunyai kekuasaan. Ada yang maksa berarti. Nah ini. Jadi dalilnya laukana karihan lakana ajijan. Kalau adanya Allah itu terpaksa, berarti lakana ajijan. Maka adanya Allah itu terpaksa. Atau dalam penciptaan, kalau umpamanya penciptaan bumi terpaksa, nah berarti Allah lemah. Sementara apa yang kita lihat, bahkan terkadang secara kecilnya ada umpamanya keluarga ingin punya anak umpamanya laki-laki, tetapi diberi perempuan terus. Atau sebaliknya, dia pengen punya anak umpamanya laki-laki, pengen punya anak perempuan, tapi dikasihnya laki-laki melulu. Nah ini merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada paksaan. Nah jadi kembali lagi, laukana karian, lakana ajijan. Kalau adanya Allah itu terpaksa, berarti Allah itu lemah. Wa kaunuhu ajijan, bermula adanya Allah lemah, muhalun itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Jadi semua yang ada, semua yang kita lihat, semua yang kita bisa raba adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasa merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya iradat Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kiranya untuk kajian daripada Tijan Darori
Bapak cukupkan. Jadi diingatkan kembali lagi yang pada dasarnya, pada intinya anak-anakku sekalian, kalian semua untuk apa namanya? Pertama mengetahui, kemudian membenarkan, kemudian mengakui, yang terakhir kemudian meyakini bahwa Allah tersifati dengan sifat iradat dan mustahil Allah tersifati dengan sifat karohah. Itu yang pada intinya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan yaitu ke kitab Ta'limal Muta'alim. Kitab Ta'limal Muta'alim dibuka di halaman 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-8. Halaman 18 di baris ke-8. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah. Pertama untuk pengarang kitab ini, kemudian juga untuk guru-guru yang mengajarkan kitab ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji wa masyayikhina Abi Haji Muhammad Istabina Kang Hoban Cipasun Singapura. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya dan diceritakan. Wahukia dan diceritakan Anal Khalifata Harun Ar-Rasyid. Anal Khalifata Harun Ar-Rasyid. Bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid Wahukia dan diceritakan Annal Khalifata Harun Ar-Rasyid. Bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid ba'asa ibnahu ilal asmu'i. Ba'atha ibnahu ilal asmu'i, mengutus anaknya kepada Imam Asmu'i.
Ba'atha ibnahu ilal Asmu'i, mengutus anaknya kepada Imam Asmu'i. Liyu'allimahul ilma wal adaba. Liyu'allimahul ilma wal adaba. Supaya mengajari anaknya ilmu dan tata krama. Liyu'allimahul ilma wal adaba, supaya mengajarinya ilmu dan tata krama. Paro'ahu yauman. Paro'ahu yauman. Maka pada paro'ahu yauman, pada suatu hari khalifah melihatnya. Paro'ahu yauman, pada suatu hari khalifah melihatnya. Yatawaddo'u, Imam Asmu'i berwudu, sedang berwudu. Yatawaddo'u, Imam Asmu'i sedang berwudu. Wa yagsilu rijlahu, dan ia membasuh kakinya. Wa yagsilu rijlahu, dan ia membasuh kakinya. Wabnul khalifah, wabnul khalifah, dan anak khalifah, dan putra khalifah. Wabnul khalifah, dan putranya khalifah. Wabnul khalifati, dan putranya khalifah. Yasubbul ma'a, yasubbul ma'a, mengocorkan air. Atau menuangkan air bisa. Mengocorkan. Membasuhkan. Yasubbul ma'a, mengocorkan air ala rijlaihi, ala rijlaihi, ala rijlihi, atas kaki imam. Ala rijlihi, atas kaki imam. Fa'atabal khalifatu, maka marah sang khalifah. Fa'atabal khalifatu, maka marah sang khalifah. Al-Asmu'i, kepada Imam Asmu'i. Fa'ataba, maka marah. Fa'atabal khalifatu, maka marah sang khalifah Al-Asmu'i kepada Imam Asmu'i. Bidalika, di dalam hal itu. Bidalika, di dalam hal itu. Faqala, maka berkata khalifah. Faqala, maka berkata khalifah. Innama ba'astuhu ilaika. Innama ba'astuhu ilaika. Sesungguhnya aku mengutus anakku kepada engkau. Innama ba'astuhu ilaika. Sesungguhnya aku mengutus anakku kepada engkau. Litu'allimahu wa tu'addibahu. Litu'allimahu wa tu'addibahu. Supaya engkau, agar engkau memberikan pengetahuan dan mengajari tata krama. Litu'allimahu wa tu'addibahu, agar engkau memberikan ilmu pengetahuan
dan mengajarkan tata krama. Palimada lam ta'murhu. Palimada lam ta'murhu. Mengapa engkau tidak memerintahnya? Palimada lam ta'murhu. Mengapa engkau tidak memerintahnya? Bi ayusobal ma'a, supaya mengocorkan air. Bi ayusobal ma'a, supaya mengocorkan air. Bi ihdai yadaihi, dengan tangannya ya. Dengan salah satu tangannya. Bi ihdai yadaihi, dengan salah satu tangannya. Wa yagsilu, dan membasuh, dan ia membasuh, wayagsila, dan supaya membasuh, bil ukhro, dengan tangan yang satu, dengan tangan yang lain. Bil ukhro, dengan tangan yang lain. Rijlaka, akan kakimu. Rijlaka, akan kakimu. Wayagsila, dan supaya membasuh atau menggosok, membasuhkan, bil ukhro, dengan tangan yang sebelahnya, maksudnya yang lain itu, bil ukhro, dengan tangan yang lain, maksudnya tangan yang sebelahnya, rijlaka, akan kakimu. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan, Anal Khalifata Harun ar-Rasyid, bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid, ba'atha ibnahu, mengutus anaknya. Kemana? Ilal Asmu'i, kepada Imam Asmu'i. Untuk apa? Liyu'allimahul ilma wal adaba, supaya mengajarinya ilmu dan adab, ilmu dan tata krama. Paro'ahu yauman, maka melihatnya, maka pada suatu hari Khalifah melihatnya, maksudnya melihat Imam Asmu'i. Paro'ahu yauman, maka pada suatu hari Khalifah melihatnya, nengok, jenguk. Yatawaddo'u, Imam sedang berwudu, Imam Asmu'i sedang berwudu. Wayagsilu rijlahu, dan membasuh kakinya. Wayagsilu rijlahu, dan membasuh kakinya. Wabnul Khalifati, dan anaknya Khalifah, ya subul ma'a, mengocorkan air, ala rijlihi, atas kakinya. Fa'ataba Khalifah, maka marah Khalifah. Fa'atabal Khalifah, maka marah Khalifah al Asmu'iyah, kepada Imam Asmu'i. Al-Asmu'iyah, kepada Imam Asmu'i, fidzalika, dalam hal itu. Faqala, maka berkata Khalifah. Faqala, maka berkata Khalifah. Innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Innama ba'astuhu ilaika, sesungguhnya aku mengutus anakku, maksudnya ilaika, kepada engkau, litu'allimahu wa tu'addibahu, supaya engkau memberikan ilmu dan mengajarkan etika atau tata krama. Supaya engkau mengajarkan ilmu dan mengajarkan tata krama. Palimada lam ta'murhu,
mengapa engkau tidak memerintahnya? Palima dalam ta'murhu, mengapa engkau tidak memerintahnya? Bi ayu sobal ma'a, supaya mengocorkan air. Bi ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya. Bi ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya. Wayagsila, dan membasuh, dan supaya membasuh. Bil ukhra, dengan tangan yang lain atau dengan tangan yang sebelahnya, rizlaka, akan kaki engkau. Rizlaka, akan kaki engkau. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, masih kita di dalam bahasan tentang etika seorang siswa kepada guru, etika seorang santri kepada guru atau kepada kiai, kepada ustadz. Yang jelas murid kepada gurunya. Itu mestinya bagaimana? Sudah dijelaskan kan? Beberapa contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh para alimil ulama. Nah, kali ini ada sebuah cerita yang cukup menarik buat Bapak. Di mana di sini diceritakan, wahukia, diceritakan, Annal Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini seorang raja. Harun Ar-Rasyid itu seorang raja, khalifah. Setingkat presiden kalau sekarang. Penguasa. Bukan orang cecere, bukan. Bukan orang biasa. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu seorang ulama, seorang khalifah, seorang kepala pemerintahan yang bahkan berhasil dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ini ketika masa Harun Ar-Rasyid, termasuk ketika masa jaya-jayanya Islam. Masa kejayaan Islam ini termasuk pada masa yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi bukan orang kecil ini. Orang yang sangat luar biasa. Khalifah, raja. Nah, Harun Ar-Rasyid diceritakan di dalam kitab ini, ba'asa ibnahu ilal asmu'i. Jadi Harun Ar-Rasyid memerintahkan anaknya supaya datang ke rumah Imam Asmu'i. Sudah barang tentu Imam Asmu'i ini seorang ulama, seorang tokoh agama. Kalau kita mau ulama besar juga Imam Asmu'i ini. Untuk apa sang khalifah atau seorang Harun Ar-Rasyid ini memerintahkan anaknya kepada Imam Asmu'i? Yaitu liyu'allimahul ilma wal adab. Dengan harapan Imam Asmu'i ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan contoh teladan, yaitu mengajarkan tata krama atau etika. Jadi di samping belajar ilmu pengetahuan, juga belajar tata krama, belajar akhlak. Ini harapan daripada Harun Ar-Rasyid kepada Imam Asmu'i untuk anaknya. Nah, paro'ahu, pada suatu hari Harun Ar-Rasyid ini menjenguk anaknya. Ya, kalau kita mah nyambangan lah. Kalau ada istilah pesantren di sini mah nyambangan. Nengok, ngejenguk anaknya. Nah, begitu nyampe ke tempat Imam Asmu'i, kemudian di satu waktu, di suatu hari, sang khalifah ini melihat kejadian. Kejadiannya apa?
Jadi kejadiannya yatawaddau wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifah yasubul ma'a ala rijlihi. Jadi begitu khalifah bersilaturahmi untuk menjenguk anaknya, melihat kejadian di mana Imam Asmu'i ini sedang berwudu. Dan dalam berwudunya ini, jadi anaknya khalifah yang mengocorkan air gitu. Yang mengocorkan air, kemudian Imam Asmu'i dikocori oleh anaknya itu ketika membasuh kakinya. Dilihatin, nah itu kejadiannya. Jadi sang Imam Asmu'i berwudu, kemudian airnya ini dikocorkan oleh anaknya dengan menggunakan gayung sudah balang tentu. Nah, ini ketahuan, terlihat kejadian ini langsung oleh khalifah, oleh orang tuanya. Fa'atabal khalifal Asmu'i, kemudian marah khalifah kepada Imam Asmu'i dalam kejadian itu, yang sehingga berkata begini, kata khalifah, faqala khalifah, maka berkata khalifah, inna ma ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Maaf guru, kalau kita maaf Imam, saya meminta anak saya ini datang ke sini supaya sang imam itu mengajarkan anak saya ilmu pengetahuan dan mendidik dengan tata krama. Nah, dengan kejadian tadi ketika berwudu, ini menurut Harun ar-Rasyid, menurut khalifah, ini kurang etika, kurang tata krama. Tidak mengajarkan etika, tidak mengajarkan tata krama. Kenapa? Nah, ini kata Harun ar-Rasyid, palimada lam ta'murhu bi aysobal ma'a bi ihdai wadaihi wa yagsilu bil ukhra. Kenapa anak saya enggak disuruh begini aja? Kan anak saya tangannya ada dua. Yang sebelah mengocorkan air ke kaki, yang sebelahnya lagi menggosok-gosok. Nah gitu, yang menggosok-gosoknya. Kenapa enggak diperintah seperti itu saja? Nah, artinya di sini khalifah supaya benar-benar anaknya ini diajarkan atau diajari yaitu tata krama, kecintaan kepada guru. Kecintaan kepada guru supaya sampai diajarkan mau menggosoki kakinya. Patuh dan hormat kepada seorang guru. Ini tingkat anak seorang raja di zaman dahulu. Bukan anak orang biasa. Akan tetapi benar-benar anak seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, jadi di dalam hal ini kita dalam kisah ini mengambil sebuah pelajaran betapa pentingnya seorang siswa, seorang murid berbakti kepada guru, mengabdi kepada guru, beretika kepada guru. Sampai wudhu pun di dalam contoh ini itu harus sampai diwudukan umpamanya. Di dalam hal ini artinya keharusan seorang siswa patuh cinta kepada seorang
kepada gurunya. Jangan ini mah terkadang kita anak disuruh, ketika anak disuruh membersihkan membersihkan ruang kelas, jangan tafsiran lain-lain. Anak diminta terkadang dijadwalkan untuk membersihkan kelas pun terkadang jarang dilakukan. Ini kan berarti sebuah hal yang kurang baik ketika wali kelas membuat jadwal untuk membersihkan kelas, kemudian siswa tidak melakukan. Ini sangat jauh dengan keterangan yang ada ini. Artinya berarti di situ ada anak yang tidak patuh terhadap pelaturan wali kelas. Nah, kemudian terkadang diminta untuk membersihkan halaman sekolah. Kita bersihkan. Jadi kepatuhan seorang murid kepada guru ini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa ketika ketika siswanya atau muridnya setelah berpulang ke masyarakat. Jadi dengan mengambil keikhlasan, keriduan seorang guru, maka seorang murid akan memperoleh keberkahan dari ilmu yang diberikannya. Ini anak-anakku sekalian. Jadi betapa pentingnya kita beretika, bertata krama kepada guru, kepada ilmu, kepada guru, kepada keluarga guru. Ini sangat dianjurkan di dalam kitab ini kita untuk memperoleh keberkahan daripada ilmu yang guru-guru kita berikan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kiranya untuk pelajaran taklim al-muta'alim Bapak cukupkan dulu. Jadi pada dasarnya sekali lagi Bapak mengingatkan, ketika kita ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh ilmu yang berguna, maka raihlah keikhlasan dari guru, keriduan dari guru. Oleh karena itu hormatilah guru, hormatilah, muliakanlah guru, muliakanlah keluarga guru, muliakanlah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Walaupun itu ilmu yang memang dimanfaatkannya hanya sewaktu-waktu. Tetap siapapun orang yang memberikan sesuatu kepada kita yang baik, itu adalah guru kita. Dan guru yang paling besar kita, guru besar kita adalah orang yang pertama kali memperkenalkan kepada kita huruf hijaiyah atau huruf abjad. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama membaca, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.